Ya, adik-adik, sekarang kita membahas soal untuk bab 9 ini. Kita mulai dari soal nomor 1. Hal-hal di bawah ini berkaitan dengan indise partai, kecuali A. Didirikan oleh 3 serangkai, B. Bersifat radikal, C. Non-kooperatif dengan pemerintah, D. Didirikan di negeri Belanda, E. Berumur pendek. Ya, kita kembali bicara soal indise partai. Indise partai ini berdiri tahun 1912 ya adik-adik ya. Nah, tetapi 1913 partai ini sudah bubar, maka dia berumur pendek. Betul. Nah, alasannya apa berumur pendek? Nah, satu, dia radikal. Kemudian jelas dia non kooperatif dengan pemerintah kolonial. Pendirinya siapa? Pendirinya 3 serangkai. Yaitu siapa? RM Suwardi, Suryaningrat. Kemudian yang kedua adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, dan yang ketiga adalah Danudejo Setiabudi Dowesdekker. Nah, maka yang tidak tepat adalah apa? Didirikan di negeri Belanda. Gitu ya, Dek ya. Nomor 2. Sarekat Dagang Islam atau SDI berdiri di Solo pada tahun 1911. Berdirinya SDI dilatar belakangi oleh faktor A. Sosiologis, B. Kultural, C. Psikologis, D. Ekonomis, E. Politis. Yuk kita bahas. Sarekat Dagang Islam atau SDI ini didirikan oleh Haji Samanhudi. Tepatnya di Lawean ini, nama kampungnya Lawean. Ini kampung batik ini ya, Solo, Jawa Tengah atau Surakarta. Apa latar belakang didirikannya Sarekat Dagang Islam ini? Nah, saat itu para pengusaha batik ini terancam eksistensinya oleh para tengkulak Cina. Nah, sehingga Haji Samanhudi itu merekrut semua pedagang batik yang ada di Lawean, Solo untuk mendirikan sebuah sarekat untuk menghadapi kesemenang-menangan tengkulak itu. Nah, tengkulak, nah, atau pedagang besar batik. Dibentuklah Sarekat Dagang Islam pada tahun 1911 ini. Jadi tujuannya agar harga batik tidak sewenang-wenang semata-mata ditentukan oleh para tengkulak ini. Jadi alasan dibentuknya Sarekat Dagang Islam bersifat apa? Ekonomis. Gitu ya, Dek ya. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 3. Sejak abad 20, kaum terpelajar mulai menyadari bahwa untuk membebaskan diri dari penjajahan harus A. Mempunyai pemimpin tradisional yang karismatis, B. Berjuang sampai titik darah penghabisan, C. Menggunakan cara-cara modern, D. Menyiapkan biaya perang yang besar, E. Menggunakan kekuatan bersenjata. Sejak 1602 berdirinya VOC sampai 1945, kita itu terjajah oleh bangsa asing ya, dari Belanda, VOC, Belanda maupun Jepang ya. Nah, dari abad ke-17 ini, 1602 sampai awal abad 900, berbagai perlawanan itu gagal menghadapi dominasi kolonialisme barat. Nah, akhirnya dengan politik etis dan berbagai pengaruh dari yang lain, muncullah nasionalisme Indonesia. Sehingga kaum terpelajar mulai menyadari bahwa untuk membebaskan diri dari penjajahan harus menggunakan cara-cara modern. Jadi jawabnya yang C, gitu ya guys ya. Nomor 4. Masih SI lagi nih. Pada tahun 1912, Sarekat Dagang Islam atau SDI dan kemudian berubah menjadi Sarekat Islam atau SI berkembang pesat di bawah pimpinan. Nah, sejak kongresnya yang pertama, kongres pertama tahun 1912, SDI ini berubah menjadi Sarekat Islam. SDI, Sarekat Dagang Islam, berubah menjadi Sarekat Islam.
Pimpinannya dari Haji Samanhudi diberikan kepada host Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, pusatnya dari Solo pindah ke Surabaya. Nah, mulai disinilah SI berkembang pesat menjadi suatu organisasi besar, bahkan organisasi raksasa, karena sifatnya yang terbuka untuk semua kalangan dan untuk memajukan umat Islam. Jadi di bawah pimpinan Haji Umar Said Cokro Aminoto itu ya. Ini jadi jawabnya yang B, gitu guys. Lanjut soal berikutnya. Nomor 5. Pada saat berdirinya dan setelah kongresnya yang pertama, Budi Utomo fokus bergerak dalam bidang A. Politik, B. Kesehatan, C. Keagamaan, D. Pendidikan, E. Kepanduan. Nah, Budi Utomo ini merupakan organisasi modern yang pertama, berdiri tanggal 20 Mei 1908. Perintisnya ada Dr. Wahidin Sudirohusodo, ada Dr. Sutomo. Nah, inti dari pergerakan Budi Utomo adalah bidang pendidikan, terutama di kalangan priayi. Jadi jawabnya D. Nomor 6. Trikoro Darmo merupakan organisasi pemuda yang pertama. Trikoro Darmo berarti 3 tujuan mulia, yaitu apa saja? A. Sakti, Budi dan Bakti. B. Suci, Berani dan Siaga. C. Merdeka, Berbudaya dan Bernegara. D. Rukun, Murni dan Suci. E. Bakti, Suci dan Pertiwi. Nah, kita tahu Trikoro Darmo didirikan pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta. Nah, ketuanya siapa? Satiman Wirya Sanjoyo. Nah, 3 tujuan mulia Trikoro Darmo itu apa saja? 3 tujuan mulianya itu sakti, budi, dan bakti. Jadi yang A. Inilah 3 tujuan mulia Budi Utomo. Nah, hanya persoalannya waktu itu Trikoro Darmo ini bersifat apa? Jawa sentris. Nah, sehingga apa? Pemuda Sunda dan Madura kurang begitu suka dengan Trikoro Darmo. Akhirnya dalam kongresnya di Solo, Trikoro Darmo ini berubah menjadi Pemuda Jawa, Rejong Java. Dan tahun 20-an melebur menjadi Indonesia Pemuda. Jadi 3 tujuan mulia dari Trikoro Darmo adalah sakti, budi, dan bakti. Yang A. Kita lanjut nomor berikutnya guys. Nomor 7. Organisasi yang keanggotaannya terbuka untuk semua golongan, baik pribumi maupun non pribumi adalah, nah, ini kalau kita melihat organisasi yang di dalamnya ada semua suku, semua ras ada di sana, itu apa saja? Nah, jawabnya pasti adalah indise partai. Karena ini semua terbuka untuk semuanya. Jadi nomor 7 itu indise partai. Indise partai ini semua orang Jawa, bahkan Indo, Dawa, Sedakar masuk di dalamnya. Berdiri tahun 1912. Gitu ya guys ya. Nomor 8. Pengaruh pergerakan emansipasi wanita dari Raden-Ajeng Kartini pada abad ke-20 adalah banyaknya organisasi wanita yang berdiri. Di antaranya Perkumpulan Pengasah Budi di Bandung yang didirikan oleh A. Nyai Ahmad Dahlan, B. Walondo Maramis, C. Rasuna Said, D. Dewi Sartika, E. Nyi Hajar Dewantara. Nah, kunci dari pertanyaannya adalah Perkumpulan Pengasah Budi. Nah, berbagai organisasi wanita muncul setelah adanya emansipasi wanita dari era Kartini, terutama pada abad ke-19 itu dengan bukunya Bis Gelap
terbitlah terang. Nah, maka pada tahun 1925 berdiri organisasi namanya Pengasah Budi di Bandung bersamaan dengan didirikannya Budi Wanita di Semarang. Nah, pertanyaannya siapa yang mendirikan? Yang mendirikan adalah Dewi Sartika. Dia mendirikan Pengasah Budi di Bandung dan Budi Wanita di Semarang, gitu ya. Kalau Nyai Ahmad Dahlan mendirikan Aisyah, Nyai Hajar Dewantara ada Putri Taman Siswa, Rasuna Said banyak bergerak di Sumatera Barat, sedangkan Walendo Maramis mendirikan Pikat, perkumpulan ibu yang menyukai anak temurunnya. Jadi ini didirikan di Manado. Ini mendidik keterampilan wanita daripada Walendo Maramis dengan Pikatnya ini ya. Jadi nomor 8 jawabnya adalah D. Dewi Sartika. Nomor 9. Dalam pidato pembelaannya di depan pengadilan kolonial Belanda di Bandung tahun 1930, pidato Insinyur Soekarno diberi judul A. Indonesia menggugat, B. Di bawah bendera revolusi, C. Indonesia bergerak, D. Indonesia merdeka, E. Indonesia berparlemen. Oke, ini Insinyur Soekarno ini ditangkap Belanda pada tahun 1929. Ini setelah dia mendirikan PNI pada tahun 1927. Setelah mendirikan PNI, dia banyak melakukan kegiatan agitasi politik. Agitasi politik itu membakar semangat nasionalisme rakyat Indonesia dengan pidato-pidatonya. Nah, akhirnya apa? Tahun 1929 dia ditangkap Belanda. Tahun 1930 dia diadili di pengadilan Landrat di Bandung. Nah, dalam pengadilan itu pembelaan Soekarno diberi judul apa pertanyaannya? Nah, judulnya sangat terkenal, yaitu apa? Indonesia menggugat. Meskipun ada pidato pembelaan, tetapi Soekarno tetap dihukum oleh Belanda dan dipenjara, namanya penjara Sukamiskin di Bandung. Oke, gitu guys. Nomor berikutnya, nomor 10. Berbeda dengan organisasi pergerakan sebelumnya, Muhammadiyah bergerak di bidang sosial keagamaan karena A. Perkumpulan politik kurang cepat memperbaiki kehidupan sosial masyarakat, B. Pimpinan pusat berkedudukan di Yogyakarta, C. Modernisasi Islam memberi jawaban terhadap kebincangan sosial, D. Perbaikan sosial merupakan dasar perjuangan politik, E. Ingin memberantas kemiskinan. Oke, kita bicara Muhammadiyah. Muhammadiyah berdiri tahun 1912 di Yogyakarta. Pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dia bergerak di bidang sosial keagamaan, kemudian pendidikan, dan kesehatan. Yang jelas Muhammadiyah tidak bergerak di bidang politik. Nah, alasannya apa? Karena perbaikan sosial merupakan dasar perjuangan politik. Artinya apa? Untuk bergerak di bidang politik harus sehat jasmani, berpendidikan, dan berakhlak mulia. Nah, jadi nomor 10 jawabnya di gitu guys. Nomor 11. Pemerintah kolonial Belanda mengundangkan Onderwijs Ordonansie dan Wilde Sekulen. Ini Sekulen ini ya, bukan Skubian ini. Sekulen Ordonansie atau ordonansi atau undang-undang sekolah liar. Sebab ordonansi itu dibutuhkan untuk memajukan sekolah-sekolah yang diselenggarakan Bumi Putra.
Ordonansi sekolah liar, Wilda Sekolah Ordonansi dan Ordonansi ini sebenarnya ini melarang sekolah-sekolah yang tidak izin pemerintah kolonial Belanda. Seperti taman siswa itu dianggap tidak izin, maka sempat mau dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Apakah ini dibutuhkan untuk majukan sekolah-sekolah Bumi Putra? Tidak. Jadi Wilde Sekolah Ordonansi itu seringkali malah menghambat sekolah-sekolah yang didirikan Bumi Putra karena dianggap sekolah liar. Nah, jadi Wilde Sekolah Ordonansi itu berkaitan dengan sekolah liar. Jadi pernyataannya benar, alasannya salah. Jadi jawabnya C. Nomor 11 jawabnya C. Nomor berikutnya, nomor 12. Gagasan Parindra untuk menggabungkan seluruh kekuatan politik dilatar belakangi oleh kegagalan pendidikan, ketegangan internasional, sikap pemerintah kolonial yang kooperatif, dan 4. adanya dua kelompok perjuangan yang berseberangan. Nah, ini yang kita bahas adalah Parindra. Parindra ini didirikan pada bulan Desember 1935. Ini gabungan dua organisasi yaitu Budi Utomo dan Partai Bangsa Indonesia atau PBI. Partai Bangsa Indonesia dan atau PBI. Ketuanya adalah Dr. Sutomo. Tokoh yang lain ada Muhammad Husni Tamrin. Parindra ini sikapnya kooperatif sehingga ada anggota yang masuk dalam Foksat atau Dewan Rakyat yang merupakan perwakilan pribumi di Parlemen Belanda. Nah, maka tujuan didirikannya Parindra adalah adanya dua kelompok perjuangan yang berseberangan, yaitu adanya kelompok non kooperatif tidak mau bersama dengan pemerintah Belanda dan kooperatif. Ini ingin dijembatani oleh Parindra pada Indonesia Raya ini, sehingga dia ingin menyatukan itu. Jadi jawabnya 4 saja. Jadi di Parindra sendiri cenderung kooperatif. Gitu ya guys. Nomor 12 jawabnya di nomor berikutnya. Nomor 13. Dampak sosial dalam sistem pengajaran pada dasawarsa kedua abad ke-20 adalah penggunaan bahasa Belanda yang menjadi lambang status dalam masyarakat. Memang harus kita akui ya, orang yang terpelajar kemudian golongan-golongan tertentu cenderung menggunakan bahasa Belanda. Jadi pernyataannya benar. Untuk dapat masuk sekolah yang menggunakan model pengajaran di Eropa, antara lain berdasarkan pada status pegawai negeri orang tua dan golongan gaji orang tua murid. Memang ada pembedaan. Tidak semua warga masyarakat bisa memasuki sekolah tertentu, terutama yang berbahasa Eropa. Maka perbedaan orang tua ini sangat menentukan juga. Ini juga benar. Namun di antara keduanya tidak ada hubungan sebab akibat. Maka jawabnya adalah B. Nomor berikutnya. Emansipasi Kartini bukan emansipasi fisik dan perlombaan kecantikan. Pernyataan benar salah, guys? Betul. Emansipasi Kartini cenderung ingin menempatkan wanita itu sejajar dengan pria dan meningkatkan peranan wanita di dalam keluarga. Jadi bukan emansipasi fisik atau perlombaan kecantikan. Jadi ini pernyataannya benar. Yang diperjuangkan Kartini adalah peningkatan, orang peninggalan ini peningkatan. Nah, peningkatan. Jadi peningkatan intelektualitas dan peranan kaum perempuan di dalam kehidupan masyarakat luas. Tepat sekali. Ada hubungan enggak guys? Jelas ada. Jadi nomor 14 jawabnya gitu ya. Emansipasi wanita dari R.A. Kartini. Nomor berikutnya. Nomor 15. Teknik perjuangan Partai Indonesia Raya, wah ini Parindra lagi nih, dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda adalah, nah taktik yang ia gunakan. Teknik atau taktik ini ya. Nah di depan sudah saya berikan. Taktik yang diperjuangkan oleh Parindra adalah kooperatif, yaitu mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Nah contohnya apa? Anggota Parindra ada yang menjadi anggota Foxtrot seperti Husni Tamrin dan lain sebagainya. Jadi jawabnya adalah B. Kooperatif. Gitu ya adik-adik.
Nomor 16. Syarikat Islam merupakan titik tolak awal organisasi pergerakan kemerdekaan di Indonesia. Sebenarnya kita kritisi ya, titik tolak awal organisasi pergerakan bukanlah Syarikat Islam, tetapi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri 1908, sementara SI ini 1911 dan resminya 1912, dulu namanya SDI. Jadi pernyataan salah. Syarikat Islam dalam perkumpulannya ingin memajukan rakyat Indonesia. Dalam anggaran dasarnya, SI ini ingin memajukan umat Islam, belum rakyat Indonesia. Ini pun juga salah. Maka jawabnya adalah E. Gitu ya guys ya. Nomor berikutnya, nomor 17. Di dalam anggaran dasar PNI telah dinyatakan bahwa tujuan PNI adalah Indonesia merdeka. Tujuan itu hendaknya dicapai dengan asas percaya pada diri sendiri, self help ini ya. Berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan 1. Ekonomi, 2. Politik, 3. Sosial, 4. Pertahanan. Pembahasan. Asas berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, self help, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Ini dalam PNI ini, asas ini meliputi 1. Di bidang politik, atau boleh saya katakan kita urutkan di bidang ekonomi. Apa di bidang ekonomi? Di bidang ekonomi adalah usaha ekonomi yang ingin memajukan perdagangan pribumi. Ingin memajukan perdagangan pribumi. Kemudian di bidang politik ini memperkuat rasa kebangsaan. Buat rasa kebangsaan. Kemudian di bidang sosial, apa di bidang sosial? Ini memajukan pengajaran. Jadi yang bukan perbaikan yang dicanangkan oleh PNI adalah pertahanan ini. Jadi nomor 17 jawabnya 1, 2, 3 betul. Gitu ya guys ya. Jadi nomor 17 itu jawabnya A. Jadi memajukan di bidang ekonomi, politik, sosial, ekonomi ingin memajukan perdagangan pribumi, politik memperkuat rasa kebangsaan, yang sosial memajukan pengajaran. Oke ya. Oke, jadi jawabnya A. Nomor berikutnya, nomor 18. Sifat perjuangan bangsa Indonesia menentang kolonialisme Belanda sebelum tahun 08 adalah, ini mudah sekali ya. 1. Perlawanan total, betul apa enggak? Total itu ya bersenjata ya, pergerakan nasional, diplomasi. Nah, tidak. Berarti kalau nomor 1 ini salah, nomor 3 masih salah. Ini pertanyaannya sebelum tahun 08. Berarti tergantung pemimpin, misalnya pemimpin agama atau raja. Kalau ia meninggal, perlawanan padam. Kemudian kurangnya regenerasi pemimpin, betul. Kalau sesudah 08 dipimpin oleh para cendekiawan, regenerasi pemimpin dengan jargon gugur 1 tumbuh 1000. Jadi jawabnya 2 dan 4. Nah, jadi jawabnya apa? C. 2 dan 4 betul. Gitu ya guys ya. Mudah sekali ini, hanya sebelum 08 dan sesudah 08. Nomor berikutnya, nomor 19. Tokoh Marxis di Indonesia pada awal abad 20 yang menyebabkan pengaruh komunisme adalah, ini Marxisme di Indonesia. Ini organisasi pertama kali berdiri tahun 1922, yaitu dengan dirikannya ISDV, Indi Social Democratic Vereniging, atau Partai Demokratik Hindia Belanda. Partai Demokratik Sosial itu ya. Ini tokohnya ada Snevliet. Ini orang Belanda, namanya berbau-bau Rusia ini ya. Snevliet.
Nah, kemudian ada juga siapa? Ada Semaun ini ya, Semaun. Jadi jawabnya Iden Pak itu gubernur jenderal. Ini salah. Dowes Dekker dan Cipto Mangunkusumo pendiri Taman Siswa. Dowes ini Van den Bosch dan Multatuli. Ini Multatuli bukan Muftatuli, Multatuli. Dekoh, Jenderal Dekoh ini dan Sutomo. Jadi jawabnya adalah Snevliet dan Semaun. Gitu ya guys ya. Nanti ISDB ini cikal bakal nanti berdirinya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nomor berikutnya, Als ik in Nederlander was, andaikan aku seorang Belanda, adalah artikel ini ya, R-nya nggak usah, yang dituliskan Suryadi Suryaningrat sebagai protes terhadap rencana diselenggaranya kultur stelsel atau tanam paksa, pemilihan anggota Volksraad Dewan Rakyat, pemilihan anggota Gemeenschappij ini, kemudian peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis dan peringatan 3 tahun kemerdekaan terjadinya VOC. Yang tepat yang mana? Andaikan aku seorang Belanda ini ditulis tahun 1913 dalam satu majalahnya bekas Indische Partij ya, oleh Suwardi Suryaningrat. Ini bukan Suryadi ya, Suwardi Suryaningrat. Nah, setelah Indische Partij dibubarkan, Suwardi Suryaningrat menulis Als ik in Nederlander was, andaikan aku orang Belanda. Tulisan itu ingin mengkritik rencana Ratu Belanda, yaitu Ratu Juliana, yang akan menyelenggarakan peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Perancis. Kritikannya, memperingati kemerdekaan kok di negeri yang masih dijajah, yaitu di Indonesia atau di Hindia Belanda. Nah, itu dikritik oleh Suwardi Suryaningrat. Nah, gara-gara kritikan ini, Suwardi Suryaningrat ditangkap Belanda, kemudian dibuang di Boven Digul. Nah, jadi nomor 20, Als ik in Nederlander was, andaikan aku seorang Belanda, itu merupakan kritikan terhadap rencana Belanda, yaitu Ratu Juliana, yang akan mengadakan peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis. Jadi jawabnya yang mana guys? Yang D. Gitu ya.